Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang bernama Iman dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, saya diajak teman jualan ayam potong racikan pakai bumbu. Tapi dalam pemotongan ayamnya, di tempat pemotongan tersebut caranya sambil berdiri, kadang sambil ngobrol. Kami tidak tahu mereka itu baca basmalah atau tidak. Kemudian di bumbu tersebut pakai bahan yang kurang baik bagi kesehatan, tapi dalam jumlah sedikit. Itu gimana Ustadz hukumnya? Mohon penjelasan dan solusinya. Jazakallahu khairan. Taib. Iya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam masalah hewan yang disembelih kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fid dzabaih at-tahrim. Pada asalnya hewan-hewan yang disembelih itu haram hukumnya. Maksudnya pada asalnya hewan-hewan yang ketika disembelih itu menjadi halal, maka hukumnya itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu halal. Pada asalnya itu haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu halal. Seperti misalnya ayam. Ayam itu hewan yang apabila disembelih dia menjadi halal. Berarti pada asalnya ayam itu haram. Kecuali ada dalil, ada bukti yang menunjukkan bahwa ayam itu telah menjadi halal. Seperti misalnya kita tahu ayam itu disembelih dengan cara yang disyariatkan. Ketika itulah ayam itu menjadi halal. Kalau kita masih ragu, apakah ayam ini disembelih dengan cara yang disyariatkan atau tidak, maka ayam itu pada asalnya haram. Contoh lagi, seperti misalnya burung. Burung itu kalau disembelih jadinya halal. Berarti kalau tidak disembelih jadinya apa? Haram. Itulah hukum asalnya. Hukum asalnya haram, kecuali kita tahu bahwa itu disembelih dengan cara yang dihalalkan atau ada sebab yang menjadikan dia halal. Maka ketika misalnya ya burung liar kita tembak, akhirnya jatuh dan mati, maka tembakan tersebut apabila kita membaca basmalah, membaca tasmiyah ya, bismillah, kemudian kita tembak, akhirnya kena dan dia jatuh, maka burung tersebut kita anggap halal. Ada bukti yang menunjukkan bahwa burung tersebut telah menjadi halal, yaitu tembakan kita, dan kita sudah membaca tasmiyah. Tapi kalau misalnya ketika kita tembak dia jatuh dan terjatuh di air, di sini ada kemungkinan dia mati karena tenggelam di air, ada kemungkinan dia mati karena kita tembak. Walaupun ketika kita tembak kita membaca tasmiyah dan memang kena, tapi bisa jadi matinya karena dia tenggelam di air. Maka di sini ada sebab yang menghalalkan, ada sebab yang mengharamkan bercampur. Maka sebab yang menghalalkannya tidak kuat. Akhirnya burung yang seperti ini tidak boleh kita makan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah penyembelihan ayam sebagaimana disebutkan di sini, kita harus hati-hati. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau ayam-ayam yang ada di pasaran kita kan tidak tahu cara menyembelihnya.
kita kembalikan kepada hukum asal masyarakat muslim. Karena kita hidup di daerah yang mayoritasnya muslim. Hukum asalnya muslim itu menyembelih dengan cara yang disyariatkan. Maka kita kembalikan ke hukum asal ini. Kalau kita tidak tahu bahwa ayam tersebut disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, maka kita kembalikan ke hukum asal. Seorang muslim itu pada asalnya dia akan menyembelih dengan cara yang disyariatkan. Baik, bagaimana dengan kasus seperti ini? Pemotongan dilakukan saat berdiri, tidak ada masalah saat berdiri. Ya, tidak ada keharusan ketika nyembelih kita harus duduk. Menyembelih dalam keadaan berdiri tidak ada masalah. Tapi menyembelih dalam keadaan ngobrol, ini yang menjadi masalah. Apakah dia membaca tasmiyah, membaca bismillah, ataukah tidak? Ini yang menjadi masalah, ya. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ragu seperti ini, coba tanya orang yang menyembelih. Karena di satu sisi mereka muslim, dan biasanya seorang muslim itu menyembelih dengan menggunakan dengan membaca tasmiyah. Tapi di sisi yang lain kita melihat mereka ngobrol, kelihatannya tidak membaca. Untuk memastikan dan untuk menguatkan ya anggapan kita, maka tanya saja kepada mereka. Coba tanya, apakah kalian membaca tasmiyah ataukah tidak? Kalau mereka mengatakan tidak, ya, dan mereka sengaja, maka sembelihannya menjadi tidak halal, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan sampaikan kepada mereka bahwa membaca tasmiyah ketika menyembelih itu wajib. Kalau tidak, maka semua yang mereka sembelih jadi bangkai dan mereka berdosa. Kalau kenyataannya mereka tidak mau, maka jangan mau diajak untuk berkongsi dalam bisnis yang demikian. Kita yang punya uang, maka harusnya kita bisa memberikan tekanan kepada mereka agar mereka menyembelih sesuai dengan syariat. Kemudian di sini disebutkan, ya, memakai bumbu yang bumbu tersebut ada bahan yang kurang baik bagi kesehatan, tapi dalam jumlah yang sedikit. Ini juga ada kaedah yang bisa kita gunakan untuk menjawab kasus seperti ini, bahwa sesuatu yang merusak badan apabila digunakan dalam kadar yang sedikit, yang karena sedikitnya badan menjadi tidak rusak, tidak terpengaruh olehnya, atau kalau ada pengaruhnya jangkanya panjang, maka tidak ada masalah. Saya ulangi, sesuatu yang bisa merusak badan kita apabila digunakan dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga dengan takaran tersebut badan menjadi tidak terpengaruh oleh obat itu atau oleh sesuatu itu, atau terpengaruh tapi pengaruhnya sedikit sekali, tidak terlihat, maka dibolehkan untuk digunakan. Seperti apa? Bahan pengawet. Bahan pengawet ini sebenarnya dia menjadi racun untuk tubuh kita. Tapi yang digunakan dalam makanan-makanan itu bahan pengawetnya sedikit, sehingga badan tidak tampak terpengaruh olehnya. Mungkin kedokteran mengatakan ada pengaruhnya Ustadz, tapi pengaruhnya kecil dan ini akan terasa dalam jangka waktu yang panjang. Maka kita katakan yang sedikit seperti itu dianggap tidak ada. Karena nyatanya ketika dimakan, ya, tidak terlihat, kecuali dalam waktu yang sangat lama sekali. Contohnya lagi seperti bahan pewarna makanan. Pewarna makanan ini kalau dalam takaran yang besar, maka akan merusak badan kita. Tapi kalau digunakan dalam takaran yang sedikit, maka tidak terlihat efek merusaknya. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya.
Obat-obatan itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kalau takarannya melebihi dosis, itu merusak tubuh kita. Obat-obatan. Tapi karena dalam takaran yang sedikit bisa bermanfaat untuk tubuh, dia ada efek sampingnya tapi kecil, maka dianggap dibolehkan. Karena maslahatnya lebih besar. Ya. Makanya kalau di sini ada kata-kata ada bahan yang tidak baik bagi kesehatan tapi jumlahnya sedikit, maka kita katakan selama tidak membahayakan manusia dalam jangka pendek, maka insya Allah tidak ada masalah. Namun sebisa mungkin mengurangi bahan-bahan yang seperti ini. Karena orang-orang juga, ya kalau tahu ada yang seperti itu dalam jumlah yang banyak dan membahayakan, maka tidak akan mau membelinya. Ya. Kemudian secara syariat juga itu tidak dibolehkan. Gunakan sesedikit mungkin sehingga tidak menzalimi saudara-saudara kita. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban untuk pertanyaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin.